Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah, tiada yang kemudian pantas untuk kita sampaikan pada hari ini kecuali masih rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian bertatap muka pada hari yang spesial ini, yaitu pada bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana berkat bimbingan beliau kita semua kemudian bisa berada di jalan kebenaran, yaitu Adinul Islam As-Siratal Mustaqim. Ayuhat tullab, kita tahu bahwa zaman tidak akan kemudian malah mundur. Zaman itu akan terus maju dengan kemajuan yang begitu luar biasa. Dan kemudian yang namanya kemajuan itu tidak akan kemudian membawa hanya sisi positif saja, tapi pasti ada kemudian yang menjadi sisi negatif dari perkembangan zaman itu. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita untuk kemudian menghadapi zaman yang begitu luar biasanya saat ini? Kalau kita tahu tentang dunia remaja saat ini, luar biasa. Apanya? Banyak sekali kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak muda pada zaman sekarang. Kalau kita lihat, ambil saja contoh, jika dahulu kala kemudian kita untuk melihat istilahnya aurat saja kita susah, kan? Melihat aurat itu susah. Kalau sekarang kok seperti seolah-olah di mana-mana kita itu bisa melihat aurat yang nampak. Kenapa? Karena kemudian perkembangan zaman yang begitu besar. Dunia media sosial, revolusi industri 4.0 yang dikatakan, ya kan? 4.0 yang membawa kemudian kebangkitan di dalam dunia teknologi. Yang dulu kemudian kalau kita pengen belajar kadang-kadang harus kemudian datang ke suatu majelis melewati aral dan rintangan, jarak yang jauh. Tapi pada saat sekarang berbeda, semuanya kemudian mudah diakses. Hanya tinggal klik, hanya tinggal klik, hanya tinggal klik, semuanya sudah ada di tangan kita. Lalu bagaimana kemudian? Kembali lagi kepada tadi, bagaimana kita menjaga diri kita, para anak muda kita, supaya apa? Supaya kemudian tidak tersesat, supaya kemudian tidak jatuh ke jalan yang salah. Disinilah kemudian, wahai anak-anakku, apa yang harus kita lakukan? Kita coba. Adakah kemudian ibrah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang ditampilkan oleh Al-Quran, yang kemudian apa? Yang kemudian nantinya bisa kita jadikan rujukan dan juga sikap bagaimana kemudian kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada saat ini yang ingin kemudian kita bahas adalah tidak lain, apa itu? Suratul Kahfi.
yang mana di dalamnya kalau kita lihat ada 4 tema sentral yang sangat besar. Tema sentral yang kemudian kalau kita lihat semuanya adalah merujuk kepada kisah-kisah yang kemudian kisah tersebut harus kita ambil hikmahnya. Apa saja kemudian yang menjadi tema sentral di dalam surat Al-Kahfi? Yang pertama, kita nanti akan disuguhkan dengan apa? Dengan kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang kemudian menjadi penghuni gua. Dengan apa? Karena menjaga keimanan mereka. Ini yang disebut dengan fitnatul iman. Cobaan di dalam keimanan kita pasti akan ada. Yang kedua, nanti kita juga akan disuguhkan tentang apa? Tentang kemudian kisah Ashabul Jannatain. Orang yang punya 2 kebun, di mana nanti apa? Isinya adalah tentang fitnatul mal. Fitnah atau cobaan yang berkenaan dengan harta benda kita. Bagaimana nanti kemudian yang namanya harta benda itu bisa membawa kita kepada lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian kita tidak bisa untuk memanfaatkannya dengan baik. Lalu yang ketiga adalah ada kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, di mana kemudian disebutkan, kalau para ulama menyebut di situ adalah fitnatul ilm, cobaan yang berkenaan dengan ilmu. Apa itu nanti kita sebagai manusia akan apa? Sebagai para pelajar, nanti kita pun secara keilmuan kita akan dicoba oleh Allah. Dengan apa? Dengan ilmu itu apakah kita nanti bisa memanfaatkannya? Dengan ilmu itu apakah kita kemudian bisa untuk memberikan manfaat kepada orang lain, atau malah membuat kita takabur? Dan yang terakhir, tema di dalam suratul Kahfi adalah apa? Disebutkan di dalam kisahnya tentang Dzulqarnain, seorang raja yang kemudian memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dimana kemudian kalau kita lihat, ini menunjukkan kepada kita nanti tentang fitnatul muluk atau fitnatul sultan, fitnah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Apakah seseorang nanti kalau memiliki kuasa, apakah dia akan menyalahgunakannya atau menggunakannya secara bijak? Para santri yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pemuda, tentang fitnatul iman, yang kemudian apa? Yang banyak sekali kalau kita lihat menjangkit. Walaupun tidak hanya terkhusus pada anak muda, tapi umumnya kepada seluruhnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian anak-anak muda pada zaman sekarang, banyak yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu kami, nakussu telah mengisahkan kami, alaika atas engkau, naba'ahum berita mereka, bil haqqi dengan benar, innahum sesungguhnya mereka, fityatun para pemuda, amanu yang telah beriman mereka, birabbihim dengan Tuhan mereka, wazidna dan telah menambahi kami, hum akan mereka, hudan petunjuk. Pada surat Al-Kahfi pada ayat ke-13 ini kemudian Allah ingin mengisahkan kepada kita
Allah mengungkapkan di dalam suratnya, yaitu nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq, dan kami telah mengisahkan kepada engkau berita besar tentang mereka secara benar. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kisah ini kepada kita secara benar. Allah menambahi dengan bil haq. Apa? Kalau kita lihat sejarah, kalau kemudian kita lihat tentang sesuatu yang telah lampau, apa yang bisa kita petik dari sejarah itu? Nilai-nilai yang ada di dalamnya, hikmah yang ada di dalamnya, semuanya akan berulang. Karena itu kalau kita lihat, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala terkhusus memberikan suratul kahfi kepada kita, salah satunya adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga diri kita sebagai pemuda, bagaimana kemudian orang-orang tua kita bisa menjaga anak-anaknya, untuk kemudian apa? Untuk kemudian selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita lihat kisah dari pemuda kahfi ini, sangat luar biasa. Kalau kita lihat kisah mereka adalah, mereka itu para pemuda yang hidup kemudian di zaman seorang raja, yang awalnya raja itu, yang awalnya penduduknya saat itu adalah penduduk yang beriman kepada Allah, tapi kemudian ketika raja itu diangkat, dia ingin kemudian untuk membuat sebuah perayaan, dan isi dari perayaan itu tidak lain adalah untuk kemudian mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunlah patung-patung yang nantinya digunakan untuk dikultuskan, untuk kemudian berdoa dan mereka menyembah di sana. Sehingga apa? Kalau kita lihat di situ, raja tersebut dengan ambisinya itu untuk merubah, sang raja tidak hanya sekedar menggertak, tapi juga kemudian membuat kebijakan yang luar biasa biadabnya. Kenapa? Karena orang yang kemudian tidak mau ikut di dalam perayaan itu. Kalau kita lihat, kalau ada orang yang tidak mau ikut berpartisipasi di dalam event tersebut, maka orang tersebut akan dibunuh, kemudian mayatnya akan digantung dan dipamerkan di hadapan orang-orang yang lain. Fungsinya apa? Untuk kemudian menumbuhkan rasa takut kepada masyarakat, sehingga apa? Sehingga kemudian semuanya ikut di dalam keburukan. Ma'asyiral muslimin, di sini kita lihat bagaimana kemudian sejarah selalu berulang. Selalu kemudian yang namanya kebenaran itu pasti punya musuh. Karena itu disitulah letak kita memposisikan diri kita untuk terus berjuang di dalam apa? Di dalam menegakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini pun menyebutkan naba'ahum, pakai kata naba yang artinya adalah berita besar. Ini berita yang kemudian harusnya semua orang tahu. Kisah ini tidak hanya diberikan kepada satu orang, tapi semua orang. Apalagi khususnya siapa? Para pemuda. Apa yang harus mereka lakukan sebagai pemuda? Ya kan? Kalau disebutkan di situ, apa yang mereka lakukan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu loh, Allah mengatakan mereka. Kenapa mereka? Karena jumlahnya lebih dari 3. Tapi kemudian disebutkan di situ fityatun.
Jamak dari kemudian kata fatah, tapi jamak di sini adalah jam'ul qillah, yang tidak menunjuk kepada yang sangat banyak, tapi kemudian terbatas, kan? Itu nunjukin jumlah mereka. Berapa jumlah mereka nanti akan disebutkan di ayat yang lain, tapi masalah jumlah tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah apa? Hikmah apa yang kemudian bisa kita ambil dari mereka. Kalau kita lihat ayuhatullah, dengan keadaan yang seperti itu, dengan perubahan zaman yang seperti itu, ini kita masih bicara tentang Ashabul Kahfi berada pada zamannya. Bagaimana kemudian kalau mereka itu menemui tradisi baru yang luar biasa saat itu. Bahkan tidak hanya kemudian sekedar tradisi itu diikuti oleh semua orang, bahkan kemudian dipaksakan kepada orang lain. Apakah sikap yang kemudian perlu untuk kita tampilkan di sana? Ashabul Kahfi, mereka para pemuda yang sudah beriman kepada Allah. Ingat, syaratnya adalah iman. Ketika mereka beriman dengan sebenar-benarnya iman, mereka tidak akan goyah dengan apapun. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat, bukannya mereka malah mengikuti tradisi baru yang menyesatkan, tapi kemudian mereka mengikuti yang namanya apa? Ajaran Islam yang lurus saat itu. Itulah yang kemudian harusnya kita pegang saat ini. Kita lihat fashion, masalah fashion anak-anak muda saat ini luar biasa. Betapa banyak kemudian anak-anak muda saat ini kemudian suka kemudian pakai baju. Kalau laki-laki, bajunya yang kemudian tidak hanya bergambar dengan gambar-gambar yang kurang pantas, tapi juga kemudian kalau pakai fashion, kemudian auratnya ditampakkan. Ini laki-laki, bukan lagi kemudian perempuan. Kita lihat kemudian perempuan saat ini, bagaimana kemudian yang diperlihatkan adalah aurat, 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 dan aurat. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau kita lihat, kita harus kemudian mencontoh Ashabul Kahfi. Apa itu? Kita harus kemudian bisa. Untuk apa? Untuk kemudian beriman kepada Allah. Karena syarat supaya bisa bertahan di situ adalah keimanan. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Wazidnahum huda. Mereka bukannya malah kemudian tergerus oleh zaman, tapi Allah menambahi petunjuk bagi mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak akan pernah jauh dari Allah. Mereka akan mengikuti ajaran Allah secara kafah. Nah ini, lalu bagaimana kalau kita implementasikan pada saat ini dengan dunia yang seperti ini? Apakah kita sudah menjadi para pemuda yang kemudian seperti Ashabul Kahfi? Mereka punya 4 sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Have a faith, punya yang namanya keimanan yang luar biasa. Keimanan itulah yang kemudian membuat apa? Membuat mereka bertahan di dalam keadaan yang jahiliyah, yang penuh dengan keburukan. Mereka punya. Dengan keimanan itu, mereka kemudian ketika sang raja mengatakan, wahai rakyatku, kita bikin pesta, kita bikin event perayaan untuk kemudian apa? Mengagungkan Tuhan kita yang baru. Semuanya harus ikut. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian ketika acara itu digelar, mereka keluar. Mereka keluar ke suatu tempat
dan tidak mengikuti acara tersebut. Ini suatu yang luar biasa. Kalau kita lihat huda di sini juga menunjukkan apa? Allah tidak hanya memberikan kepada mereka sekedar jalan untuk kemudian menuju Allah, tapi Allah menunjukkan bagaimana cara keluar dari permasalahan yang rumit seperti itu. Apa itu? Kalau kita sendirian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan mudah untuk digerus oleh zaman. Allah kemudian apa? Menjadikan mereka keluar dari satu tempat, yang lain keluar dari tempat lain, yang lain keluar lagi, sampai kemudian mereka bertemu, mereka berkumpul, padahal mereka nggak tahu. Tapi mereka apa? Mengatakan apa? Kenapa kamu kesini? Iya, saya nggak mau kok ngikutin yang seperti itu. Yang lain pun kemudian sepakat seperti itu. Akhirnya apa? Disitulah kemudian mereka membuat sebuah komunitas yang baik. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah, disitulah salah satu cara kemudian untuk menguatkan keimanan kita. Kita harus punya juga yang namanya sahabat. Kita harus punya yang namanya teman. Tapi bukan teman yang kemudian ala-ala zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau kita lihat zaman sekarang, teman yang dirasa baik bukannya kemudian malah diperhatikan, tapi teman yang baik malah ditinggalkan. Ketika kemudian ada teman yang mengingatkan kita bahwa kita salah, bukannya kemudian kita berterima kasih dan introspeksi diri, banyak juga kemudian yang pada saat ini kalau malah kita, ya kan, kalau teman yang baik mengingatkan, bukannya kemudian malah kita suka, tapi apa yang terjadi? Malah kemudian digunjingkan, dijauhi, ya, dimusuhi. Ini tren yang terjadi sekarang. Dibilang sok suci lah, dibilang urus-urusanmu sendirilah, dan lain sebagainya. Bukankah kemudian ada pepatah yang mengatakan khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat bukanlah kemudian mereka yang kemudian akan menjerumuskan kamu kepada keburukan, tapi mereka yang akan membawa kamu kepada kebaikan, yang dia akan menunjukkan mana yang baik, mana yang kemudian yang buruk. Sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Temanmu itu orang yang akan jujur kepadamu, bukan orang yang kemudian apa? Membenarkan segala tingkah polahmu. Nah ini kita perlu kemudian kalau pengen supaya apa? Supaya selamat dari fitnatul iman, maka apa? Make community atau make the good community. Bikin kemudian komunitas yang baik, komunitas yang bagus, yang kemudian di situ kita bisa apa? Membangun diri-diri kita untuk kemudian menambah keimanan kita. Anggaplah seperti sekarang ini, dalam keadaan yang seperti ini, iman kita kemudian, ya kan, bisa menjalar kepada teman-teman kita. Dengan cara apa? Kita harus kemudian menyebarkan kebaikan itu. Apa itu? Ya kan? Kalau saat ini seumpama kita lihat, Pak, kan sekarang saya nggak bisa ketemu teman karena adanya COVID-19. Apa yang harus saya lakukan? Bikin kemudian grup-grup yang kalian punya itu diisi dengan kajian-kajian keilmuan, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan diisi dengan isinya maksiat, ya kan? Membicarakan orang lain, mengolok-olok orang lain, atau kemudian mengeser sesuatu yang tidak baik. Itu yang nggak boleh. Oleh karena itu apa? Pemuda sangat penting untuk membuat komunitas-komunitas ini hidup. Karena apa? Karena kemudian yang kalau kita lihat, komunitas itu kalau diisi oleh para pemuda luar biasa, ya kan?
Karena apa? Para pemuda itu pikirannya hanya satu, fokusnya kemudian hanya satu. Kalau dia punya fokus di dalam kebaikan, dia akan fokus di sana. Karena dia belum punya beban-beban yang lain. Berbeda dengan kemudian istilahnya orang-orang yang lebih tua, yang kemudian mereka sudah punya kemudian pikiran tentang keluarga, istri dan ya kan anaknya, atau kemudian masalah-masalah yang lain berbeda. Tapi kalau para pemuda kemudian bisa bangkit seperti ini, luar biasa, kan? Oleh karena itu, apa yang penting di dalam diri kita? Yang pertama tadi adalah seorang pemuda harus punya yang namanya iman. Dia jaga iman itu. Caranya bagaimana menjaga keimanan pada era yang seperti ini? Dia butuh kepada komunitas. Dia butuh kepada teman-teman yang baik, yang mengingatkan dia supaya berada di jalur yang tepat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, para santri Pondok Ar-Raudhatul Ilmiah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah pemuda itu harus punya prinsip. Ashabul Kahfi pada zamannya, dia punya prinsip yang tidak mudah goyah. Ketika mereka kemudian tertangkap, kemudian apa? Mereka akan dibunuh. Apa yang mereka lakukan? Bukannya mereka kemudian menyerah, mereka punya prinsip. Lebih baik kemudian kita pergi saja. Mereka pergi, ya kan? Mereka pergi kemudian menuju ke gua, yang dimana kemudian di gua itu Allah kemudian memberikan yang namanya apa? Memberikan kemudian kekuatan kepada mereka. Dipenuhilah kebutuhannya di sana. Bukankah ini seperti juga kita? Seperti antum-antum yang kemudian karena pengen menjadi anak yang baik. Itulah yang kemudian biasanya saya dengar ketika pertama kali kami bertanya kepada santri-santri, sebenarnya antum mondok tujuannya untuk apa? Kebanyakan mereka mengatakan apa? Pak, kami pengen baik. Ustadz, kami pengen menjadi anak-anak yang baik. Ustadz, kami pengen kemudian menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Karena kemudian paham dan mengerti. Kalau kemudian di luar sana cobaannya luar biasa hebatnya, sehingga yang harus kemudian kita punya adalah prinsip keimanan. Punya prinsip yang tidak mudah goyah. Kalau kemudian teman-temannya melakukan keburukan, tidak usah, dia tidak akan pilih untuk ikut-ikutan. Dan sekarang yang terjadi, anak-anak kita, Masya Allah, Masya Allah, pemuda-pemuda zaman sekarang, apalagi dengan dunia digital yang seperti itu, yang menjadi kiblat mereka, yang menjadi role model mereka, bukan lagi kemudian sosok Nabi Allah Muhammad SAW atau para sahabat Rasulullah atau kemudian para ulama, tapi role model mereka adalah mereka yang kemudian malah membawa kepada keburukan. Sebagai contoh saja, bagaimana kemudian ada kasus yang luar biasa, yang kemudian apa? Seorang anak minta kemudian kepada bapaknya untuk dibelikan motor, nggak diberikan. Apa yang terjadi? Rumahnya dibakar. Kenapa dia memaksa seperti itu? Bukankah satu hal? Karena kemudian apa? Kalau tidak punya motor gak gaya, ya kan? Seperti zaman sekarang, kalau tidak melakukan sesuatu, anggaplah kemudian, oh kalaulah saya nggak punya pacar, itu artinya saya nggak gaya itu. Atau kemudian kalau saya kemudian apa nggak ngikuti kemudian yang namanya tradisi-tradisi seperti itu, wah nggak keren, ya kan? Itu yang nggak bagus. Kita harus punya prinsip sebagai umat Islam, punya prinsip, apalagi kemudian sebagai pemuda, ya. Karena itu apa? Kita bangun. Tadi yang pertama adalah keimanan.
Apalagi kemudian alhamdulillah antum semua yang kemudian ada atau belajar di pondok-pondok pesantren ya. Antum kemudian bisa kemudian belajar untuk menguatkan keimanan antum. Tapi jangan lupa bahwa apa kemudian? Bahwa kemudian keimanan itu butuh praktek. Jangan hanya kemudian apa? Kita tahu ngerti ilmunya tapi kita hanya pakai untuk diri kita sendiri. Ketika seperti ini, ya kan, kita punya kewajiban. Kalau di pondok mungkin kewajiban antum adalah untuk belajar. Ya. Tapi kalau kemudian antum ketika di rumah seperti ini, antum punya kewajiban. Ya kan? Sebelum antum pegang yang namanya HP antum, kecuali ada tugas, ya kan? Coba perhatikan terlebih dahulu kewajiban antum kepada orang tua antum. Antum harus punya prinsip di situ. Siapa yang harus didahulukan? Prioritas mana yang didahulukan? Ya kan? Harus paham. Di rumah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Hubungan kita dengan orang tua didahulukan. Ya kan? Kalau berbicara dengan baik, kalau ibu bapaknya butuh bantuan dibantu. Bahkan sebelum meminta bantuan, kalau bisa kita sudah membantu lebih dahulu. Itu yang harus dilakukan para pemuda ya? Harus paham di rumah. Jangan kemudian apa? Ikut-ikutan zaman. Semuanya kemudian nongkrong di warung-warung kopi 1 jam, 2 jam, 3 jam, Masya Allah, sampai malam, pulangnya jam 12 malam, Masya Allah. Bukannya harusnya kemudian daripada begitu, pergilah ke masjid. Jangan beralasan nanti kemudian Pak masjidnya ditutup. Oke lah kalau masjidnya ditutup, di rumah lah, ya kan? Dan digunakan kemudian yang namanya apa? Yang namanya kemudian HP antum, gadget antum itu untuk kebaikan, ya? Mengerjakan tugas, oke, baca buku, mendengarkan pengajian, atau kemudian yang lain, ya kan? Jangan digunakan hanya untuk kemudian 24 jam main game, ya kan? Atau terlalu banyak main game, ya kan? Jangan. Yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana kewajiban kita kepada keluarga, ya kan? Itu. Dan tren yang ada di sana, kalau kita nggak punya prinsip, akhirnya apa? Meminta sesuatu yang kemudian tidaklah bisa kita jangkau. Ada banyak kisah menarik yang kemudian pernah terjadi, ya kan? Ada seorang anak kemudian, ya, ibunya hanyalah seorang petani. Mohon maaf, bukan meremehkan petani. Semua profesi itu baik. Semua profesi membawa ibadah kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu kisah ini kisah nyata yang pernah terjadi. Seorang ibu single parent, kemudian beliau ini ingin anaknya supaya baik, kan? Disekolahkan, diajari ngaji, diajari ini itu. Ibunya mati-matian luar biasa mencari yang namanya nafkah demi anaknya. Tapi ternyata apa? Anaknya kemudian ikut tren. Kebanyakan lihat YouTube yang isinya kebanyakan hanyalah pamer-pamer harta. Yang kemudian kalau kita lihat, ya kan, pamer-pamer berapa jumlah yang dia punya, berapa yang dia punya, ya kan? Sehingga apa? Sehingga kemudian fashionnya pun ingin ikut-ikutan seperti itu. Saat itu dia minta, dia tidak bilang kepada orang tuanya. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian pesan sebuah jaket yang harganya bagi kemudian beliau yang hanya profesinya sebagai petani, harganya cukup mahal. Harganya cukup mahal. Coba kita bayangkan yang seperti itu. Bukankah kewajiban kita kemudian harus belajar? Kalaupun kita diberikan oleh orang tua kita yang namanya apa? Yang namanya pakaian ataupun yang lain, syukur. Kalau kemudian kita pingin untuk membeli sesuatu yang agak mahal, coba
nabung sendirilah. Ya kayak gitu. Jangan mudah kemudian wah ada tren nih baju mereknya kayak gini. Kalau kita lihat saat ini, ya Allah, luar biasa. Apalagi kemudian para penggemar YouTube, Masya Allah. Kalau kita lihat hampir semuanya konten-kontennya isinya seperti itu. Ya, semuanya hanya kalau dibilang apa? Takatsur, saling bangga-banggaan tentang harta yang dia punya, tentang apa yang dia miliki. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah, yang berikutnya yang harus dia punya adalah punya daya kritis terhadap zaman. Kalau dia sudah punya keimanan, dia punya prinsip. Ketika kemudian zaman itu berubah, maka apa? Maka kemudian dia juga harus punya daya kritis. Apa itu? Dia harus menelaah mana, apakah ini benar, apakah ini salah. Kalau benar dia akan dukung, kalau salah dia nggak akan ngikutin, ya kan? Karena itu dia punya daya kritis itu. Supaya apa? Supaya kemudian tidak salah. Kalau kemudian seseorang hanya mengikuti, oh ada tren baru, ayo ikut, oh ada tren baru, ayo ikut, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Bagaimana kemudian kehidupan dari anak-anak muda yang seperti itu? Diajak minum, ayo, ya kan? Kemudian diajak yang namanya, mohon maaf, melakukan kekejian, ikut. Berapa banyak kemudian yang terjaring seperti itu? Ya? Inilah yang kemudian perlu untuk kita lihat. Apalagi kemudian para pemuda saat ini yang tidak lepas dari gadget yang dia punya atau HP-nya yang dia punya. Kita lihat tuh, dengan HP-nya itu apa yang digunakan. Kalau ada tren, wah ada nih game baru, langsung dia kemudian ikut di situ. Yang jadi masalah kalau hanya sekedar sebentar nggak masalah, kemudian 24 jam kewajiban dia tinggalkan. Bahkan kemudian betapa banyak yang kemudian mengatakan, Masya Allah, kalau sudah pegang yang namanya HP, bahkan sholat pun bisa ditinggal. Aduh, bahaya. Naudzubillah min dzalik, hal yang seperti ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, karena itu ayuhat thullab, terutama santri-santri YTP khususnya, kita fahami benar bagaimana kemudian ketika kita menjadi para pemuda, kita harus punya daya kritis yang tinggi. Kita harus mengerti tentang perkembangan zaman, dan kita supaya apa? Supaya kemudian kita tidak tersesat di dalam sana. Yang berikutnya adalah, dan yang terakhir adalah dakwah. Kalau kita lihat, ya, kesuksesan dakwah Islam itu berasal dari para pemuda. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan lain-lain. Kita lihat, mereka semuanya adalah pemuda yang kemudian menyebarkan ilmunya, membawa dakwah Islam kemana-mana. Akhirnya apa? Dari situlah kemudian kejayaan Islam bisa didapatkan. Antum, para pemuda, antum yang seharusnya sekarang menjadi ashabul kahfi di era 4.0 ini, di era milenial ini. Dengan apa? Dengan kemudian belajar sungguh-sungguh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mudah goyah dengan perkembangan zaman, tidak mudah tergerus dengan arus zaman. Kemudian apa? Bikin komunitas yang baik, di mana komunitas itu akan membawa kebaikan-kebaikan yang disebarkan kepada umat Islam. Kemudian apa? Kemudian nantinya akan berujung kepada dakwah ilallah. Ini adalah tentang ashabul kahfi. Kenapa kemudian pada hari ini kita belajar tentang hal ini? Kita tadi sudah singgung, ini masalah keimanan. Para pemuda, mereka yang kemudian masih berusaha mencari jati diri bagi dirinya, jika mereka tidak punya iman, maka apa yang akan terjadi? Dia akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh zaman. Oleh karena itu,
Mari bersama-sama untuk kembali belajar, dan belajar. Untuk apa? Mengembangkan diri kita. Tidak hanya antum para pemuda. Ini juga kemudian pesan bagi orang-orang tua kita. Untuk kemudian apa? Membimbing anaknya yang pertama kali, memberikan asas atau pelajaran yang pertama kali kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah tentang keimanan. Ingat kisah Luqmanul Hakim. Kepada anaknya dia tidak kemudian menanyakan sesuatu yang istilahnya bersifat duniawi. Apa yang dia tanyakan? Ya kan? Apa yang dipesankan diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim kepada para pemuda, anaknya yang masih kecil, yang masih muda. La tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Sudahkah kita kemudian memberikan bekal seperti ini pula kepada anak-anak kita? Jangan sampai kemudian anak kita berkata, wah cene orang tua saya seperti ini. Jangan sampai, ya kan? Dan kita sebagai orang tua pun nanti kalau kemudian kita sudah meninggal, kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Jika anak-anak kita kemudian tidak bisa berpegang teguh, tidak bisa menjaga keimanannya. Para nabi dahulu juga sama. Apa yang ditanyakan kepada dzurriyyahnya, keturunannya? Yang ditanyakan pertama kali ketika mau meninggal. Siapa Nabi Allah Ya'qub? Idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi. Ketika yang namanya Yakub itu sudah mau sakaratul maut, apa yang ditanyakan kepada para dzurriyyahnya, kepada anak-anaknya dan keturunannya? Enggak tanya, apakah kamu cukup dengan harta yang saya tinggalkan? Apakah kamu cukup dengan kemudian apa yang sudah saya kerjakan di belakang? Kira-kira kamu bisa hidup nyaman atau enggak? Tidak itu yang ditanyakan oleh Nabiullah Yakub. Apa yang ditanyakan pertama kali kepada anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah setelah aku meninggal. Ini yang perlu kemudian kita juga sebagai orang tua menjaga para pemuda kita, menjaga anak-anak kita. Supaya apa? Kita memberikan asas keimanan kepada mereka, supaya mereka tidak goyah pada zaman fitnah yang seperti ini, supaya tidak mudah mereka diombang-ambingkan oleh zaman, tidak mudah kemudian ditarik oleh tradisi-tradisi yang buruk, pengaruh-pengaruh yang jelek. Karena itu bersama-sama kita membangun kemudian yang namanya apa? Kita membangun kerjasama. Orang tua menjaga anak-anaknya, para guru menjaga para muridnya. Supaya apa? Supaya mereka kelak menjadi kemudian para pemuda-pemuda kahfi pada era milenial ini. Mungkin itu saja yang kemudian bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pesan kami adalah supaya kalian para santri semoga diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam beribadah. Begitu juga kepada seluruh keluarga yang kalian miliki. Dan kami pula memohon doa dari antum, semoga Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa kembali bertatap muka di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah kemudian menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.